Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari CGP Rekognisi Angkatan 9. Saya Eko Lesmono, CGP Saya Rekognisi Dewi Angkatan Purnama. 9 yang akan berperan sebagai supervisor, dan ada Ibu Dewi Purnama Hasibuan yang akan berperan sebagai coach, serta Ibu Fitriani dari Guru Penggerak Angkatan 4 yang akan berperan sebagai coach. Baik, kita mulai sesi praktik coaching ini. Bu Dewi, selamat siang Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko, selamat siang Iya. juga. Oke, mohon izin ini Ibu, sebelum Ibu melakukan praktik coaching, saya ingin berkomunikasi nih terlebih dahulu dengan Bu Dewi dan mengkonfirmasi terkait hal-hal yang dilakukan sebelum Ibu melakukan praktik coaching ya terhadap Ibu Fitriani. Baik, Bu Dewi, dalam praktik coaching ini nantinya Bu Dewi apa sih yang menjadi fokus pengembangan Ibu Dewi sebagai coach Bu Dewi? Tentunya kompetensi inti dari seorang coach ya Pak ya, mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuh hati, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak yang ingin saya tingkatkan. Oke, mantap nih ya, keren ya, luar biasa ya. Karena itu tadi kan termasuk kompetensi seorang coach ya, yang nantinya mudah-mudahan dengan berakhirnya coaching ini, ketiga kompetensi coach ini dapat Ibu miliki ya. Lanjut Bu Dewi, nantinya dalam praktik coaching ini merupakan bagian mana yang paling inti yang saya amati, atau ada bagian lain yang perlu saya amati lagi selain yang inti tadi gitu? Kira-kira bagian mana yang perlu saya amati gitu? Bagian itu kali ya Pak ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Ya, benar, pertanyaan berbobot ya, karena agak sedikit susah memang ya, karena pertanyaan bobot ini menggali potensi yang ada dalam diri si coach nantinya, untuk dia nantinya membantu menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya Bu Dewi, bagaimana ini menurut Bu Dewi penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nantinya? Kalau menurut saya, menurut penilaian saya, di akhir percakapan coaching kami nanti, saya harapkan coach saya itu bisa mendapatkan solusi sendiri ya dari persoalannya Pak. Dia bisa menemukan strategi, langkah-langkah dari apa yang akan dilaksanakannya, kemudian dia bisa menerapkannya, dan juga dia bisa berkomitmen agar persoalan yang dia hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu Pak yang ingin menjadi penilaian bagi saya. Oke, luar biasa. Terakhir ini Bu Dewi, sebelum Ibu melakukan praktik coachingnya, dari kegiatan praktik coaching ini nantinya bisa tidak Ibu sampaikan apa yang menjadi harapan Ibu di observasi ataupun dari kegiatan observasi di kegiatan praktik coaching ini Ibu? Silahkan Ibu. Ya. Harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, apa yang menjadi keinginan coach saya, meningkatkan kompetensinya itu bisa tercapai dengan baik, kemudian dia mampu menerapkan rencana-rencananya, kemudian berkomitmen terhadap apa yang direncanakan gitu, dan dia bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, luar biasa ini ya. Baik Bu Dewi, mungkin hanya itu saja di kegiatan perobservasi di sebelum Bu Dewi melakukan praktek coaching. Untuk itu ini sudah bersiap-siap nih Bu Fitriani mencurhatkan isi hatinya ya terkait permasalahan yang dihadapinya. Saya ingin mendengarkan, ini boleh ya? Dan ini boleh direkam ya Bu Fitri ya, mohon izin ya, terkait kegiatan ini kami rekam untuk kelengkapan tugas kami. Kepada Bu Dewi mungkin bisa langsung melakukan praktik coachingnya, sudah siap? Ya bisa Pak, bisa saya mulai. Oke Bu, baik, saya
mengamati ya Ibu Dewi dan Bu Fitriani. Kepada Bu Dewi dan Fitriani saya persilahkan. Oke Pak. WA katanya ada yang mau diomongin. Apa nih kira-kira yang mau diomongin Bu Fitri? Iya Bu, kebetulan saya ada masalah dan saya sekarang kan lalau gitu ya. Jadi saya udah lulus penggerak gitu Bu. Jadi biasanya jadi penggerak juga ya Bu ya. Karena ada embel-embel penggerak kan. Jadi kalau sekarang kalau penggerak serba bisa. Makanya ini lah Bu, apalagi sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di sekolah kami sudah kurikulum merdeka ini untuk kelas 1 sama kelas 4. Jadi masalah saya ini Bu, saya belum bisa menerapkan kurikulum merdeka ini mengajarkan kepada anak-anak dengan baik. Jadi itu masalah saya Bu. Jadi Bu Fitri ini merasa ingin meningkatkan lagi perannya ya, gitu ya Bu ya. Ada semacam rasa tanggung jawab mungkin Bu ya. Ibu sudah menjadi penggerak, namun belum menguasai benar bagaimana pembelajaran itu ya di dalam kelas. Nah ini kan Bu, untuk kurikulum merdeka ini ada luas gitu ya, pembicaraan ada tentang modulnya, ada mengenai belajar diferensiasinya, supaya percakapan kita ini lebih fokus. Ini bagian mana yang membuat galau gitu. Tentang masalah pembelajaran dari diferensiasi Bu, di mana ini kita suruh untuk mengajarkan siswa itu sesuai bakat dan minatnya. Nah kebetulan di kelas ada sebagian siswa Bu sesuai bakat dan minatnya sudah kumpulkan juga Bu. Ada siswanya yang bio, ada siswanya yang visual, dan juga kinestetik. Cuma masalah saya yang saya sampai sekarang yang bisa saya terapkan bagaimana cara saya menerapkan di kelas gitu Bu. Karena ada kelompok siswa, makanya saya bingung bagaimana cara untuk mengajarkannya, apakah berbeda-beda materinya, ataukah saya kasih langsung kepada tiga kelompok tadi. Nah ini hanya masalah bagi saya ya Bu. Ya. Jadi apa nih kira-kira tujuan akhir yang ingin dicapai kita percakapan kita ini kan teman-teman ya apa nih yang pengen dicapai gitu. Tujuan yang saya ingin capai itu saya bisa mengajarkan siswa tersebut sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang telah diajarkan oleh pemerintah pada kurikulum merdeka gitu. Nah menurut Bu Fitri ciri-ciri atau kriterianya seperti apa seorang guru sudah mampu menerapkan pembelajaran diferensiasi? Kalau menurut saya Bu, karena saya merasa masih kurang. Kalau menurut saya kalau dia tidak bisa menerapkan pelajaran diferensiasi, dia bisa menguasai kelas. Kemudian dia nanti juga bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain, pada yang lain. Jadi ketika guru atau teman yang lain bertanya, dia bisa menjelaskan Bu. Makanya ketika ada teman saya bertanya dari sekolah lain di sekolah saya belum bisa menjelaskan Bu. Karena saya juga masih bingung, saya masih pusing gitu ya. Jadi saya malu karena saya keburu penggerak. Jadi ketika ada masa berpenggerak kayak gitu ini Bu. Itu ya. Jadi memang intinya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Sejauh mana usaha yang Ibu lakukan untuk meningkatkan potensi Ibu? Saya lakukan pertama saya juga sudah buka juga di PTM Bu. Saya juga sudah ngisi topik di sana, membuat nyata. Kemudian saya juga tengok di YouTube belajar. Cuma saya belum bisa Bu, karena tidak ada nampak langsung gitu Bu. Maunya saya ada teman kita, ada dari kita yang bisa langsung mengajar saya. Jadi saya sudah situ itu Bu. Ya. Jadi menurut Fitri kalau ada contoh atau model dengan pelajaran yang dipilih langsung, ini bisa menambah wawasan Fitri ya, bisa diterapkan ya. Iya Bu. Jadi untuk pelaksanaan modelan itu menurut Fitri seperti apa yang bisa dilaksanakan di sekolah Fitri? Apakah mengundang narasumber atau seperti apa
kira-kira untuk membuat modelan pembelajaran itu? Menurut saya kalau lebih baiknya Bu, kita mengenal sumber karena ada di sini di Kabupaten Padang ini salah satu narasumber yang ahli betul dalam kurikulum merdeka ini Bu, yaitu Ibu Maja yang dia sudah berangkat ke tingkat nasional, tingkat provinsi yang sudah paham tentang masalah kurikulum merdeka ini Bu. Iya. Nah, jadi menurut Bu Fitri, si Manja ini tadi dia bisa memberikan modelan gitu ya, yang bisa dilihat atau disaksikan langsung oleh guru gitu ya, seperti apa sebenarnya pembelajaran dalam diferensiasi kelas ya. Ya, Ini siapa yang menurut Bu Fitri bisa Fitri ajak kerjasama untuk mengundang Bu Manja ini? mungkin ada juga rekan saya penggerak guru sekolah yaitu Bapak Zainal Arifin. Dia juga merupakan calon guru penggerak atas 9 yang sekarang sedang melakukan pendidikan dan dia juga berteman dengan guru Manja. Jadi itu bisa dia menghubungi dari Bu Manja. Nah, kalau seandainya Bu Manja tadi sudah diundang melalui Pak Zainal tadi Bu Fitri ya, itu untuk dilaksanakan sekolah Bu Fitri sendiri bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan karena kita kan kalau sudah ada contoh mungkin bisa diterapkan, bisa kita tularkan kepada kawan-kawan lain atau dengan adanya kolaborasi mungkin akan lebih baik daripada kita bekerja secara sendiri. Iya. Kemudian siapa lagi yang bisa mendukung rencana dari Fitri ini mengundang narasumber sama berkolaborasi dengan Pak Zainal? Kepala sekolah tentunya Bu, karena kalau kepala sekolah mengizinkan pasti semua berjalan dengan baik itu juga. Kepala sekolah kemudian rekan guru yang lain dan nanti rekan guru yang lain juga bisa belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu. Iya. Ada lagi Bu Fitri yang ingin Ibu lakukan selain dengan narasumber? Mungkin yang saya lakukan mengadakan kolaborasi dari Bu, karena kalau sudah kita pelatihan, kita bisa mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, khususnya dengan yang sudah mengadakan kurikulum, karena dia juga sudah paham mungkin dengan masalah kurikulum merdeka ini. Iya. Jadi kapan nih rencananya Bu Fitri akan menghadap kepala sekolah dan menghubungi Pak Zainal? Mungkin habis ini Bu, semester 2 lah Bu, awal semester 2 karena sekarang kan hari Senin kita sudah ujian semester, habis itu pengisian rapor. Jadi secepatnya Bu, awal semester 2 Bu, kalau tidak ada iya. Jadi kira-kira awal semester 2 bulan Januari ya Bu ya? Iya, kalau bisa nanti percepatan dengan kegiatan KKG rayu kecamatan Raja Tinggi Bu. Oke. Jadi kita ketemu lagi awal Januari ya Bu ya. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan yang Ibu rancangkan itu, saya pengen nih dengar gimana situasinya, apa hasilnya ya. Oke Bu. Baik Bu Fitri, makasih ya sudah menyediakan waktu untuk bincang-bincang. Saya banget loh. Iya, udah mau berbagi seri curhat ya. Saya jadi bertambah wawasan juga nih. Ya Bu. Saya juga pasti Ibu unik-unik di hati saya ya Bu. Iya, kasih ya Bu Fitri ya. Assalamualaikum. Oke, baik, sudah selesai nih ya proses coaching yang dilakukan Bu Dewi terhadap Bu Fitri ya. Iya, Kita Pak. lanjut lagi nih Bu Dewi, boleh ya, izin ya untuk Silakan, melakukan percakapan ataupun sudah melakukan praktik coaching. Jadi saya pengen melihat apa sih hasil yang didapat dari proses coaching ini. Nah, kira-kira ini Bu Dewi, menurut Ibu bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi, dalam kompetensi sebagai coach terhadap Bu Fitri ini? Boleh disampaikan Ibu? Kalau saya disuruh menilai diri sendiri nih ya Pak ya, masih jauh Pak. Mungkin karena memang
basic saya bukan seorang master coach gitu, tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar kan gitu. Jadi menurut saya itu hanya butuh waktu untuk sering-sering belajar, menurut saya begitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk penilaian masih masih jauh lah Pak, masih harus banyak belajar, terutama dari mengajukan pertanyaan yang berbobot ya untuk menggali lagi gitu. Kalau mendengarkan aktif ya saya berusaha mendengarkan gitu ya. Hanya saja pertanyaan yang untuk menggali persoalan dari coach tadi, kemudian mengarahkannya, menuntunnya, ini yang masih perlu banyak belajar. Oke, kemudian begini, mengapa Ibu punya penilaian tersendiri seperti itu gitu? Sepertinya agak sedikit berbeda nih dengan yang saya lihat ya. Kayaknya terlalu merendah nih Bu Dewi ini kan gitu. Jadi boleh disampaikan Bu Dewi, apa yang membuat Bu Dewi ini menilai demikian Bu Dewi? Merasa belum puas aja gitu Pak ya, merasa belum luwes gitu kalau menurut saya ya. Tapi saya menyadari, saya sadar itu perlu saya bukan seorang master coach gitu. Jadi saya menyadari hal itu dan saya dengan kesadaran itu ingin meningkatkan diri lagi gitu. Oke, luar biasa ini ya, masih terus belajar dan belajar ya. Tapi boleh nggak Iya. ini izin Bu Dewi ya, saya menyampaikan Iya. hasil pengamatan saya ya Bu Dewi ya. Iya. Meskipun agak sedikit ada sih perbedaan yang Ibu sampaikan, kayaknya Bu Dewi ini terlalu merendah ini gitu kan. Jadi menurut saya dari hasil pengamatan yang saya lihat ini sudah cukup baik ya. Dari performanya itu nyantai gitu ya, tidak dari wajahnya, dari mimik wajahnya, dari suaranya, dari logatnya itu sudah luas gitu ya. Mungkin sudah terbiasa mungkin menerima curhatan-curhatan ya dari teman-teman gurunya gitu ya. Ini luar biasa ini. Tapi secara keseluruhan sih sudah cukup baik. Bahkan menurut versi saya sebagai observer atau supervisor dalam kegiatan coaching ini sudah sangat baik gitu ya. Ini saya banyak belajar nih dari Bu Dewi ya. Mudah-mudahan bisa dan mengikuti langkahnya ini menjadi seorang coach yang luas ya, tanpa kaku gitu ya. Walaupun mungkin kita masih menyusun pertanyaannya masih dengan daftar pertanyaan, tapi sudah cukup luas nih. Nah, menurut Bu Dewi ini bagaimana pendapat saya ini? Penilaian Ibu gitu. Saya memberikan penilaian seperti ini, bagaimana Bu Dewi mendengarnya gitu. Saya sangat surprise mendengar Bapak menilai seperti itu ya. Itu di luar di luar jangkauan saya. Saya pikir saya itu belum ada apa-apanya gitu dibanding Pak Eko. Pak Eko menurut saya jauh lebih baik gitu. Apalagi saya sudah beberapa kali kita ya Pak ya bekerja sama gitu. Jadi kalau Pak Eko sudah menilai begitu, saya rasa memang mungkin seperti itu karena Pak Eko udah jauh di atas saya nih levelnya gitu. Wah, terus gitu nih Bu Dewi kan. Dinilai seperti itu. Saya senang nih mendapat nilai seperti itu dari Pak Eko. Iya, gitu ya. Tapi ada sih hal-hal yang perlu kita perbaiki ya. Maksudnya Ibu perlu perbaiki ke depannya gitu menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin tadi karena pertanyaannya juga seperti muter-muter ya. Itu yang memang kendala menjadi seorang coach. Apalagi tadi kan Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa Bu Dewi bukanlah master coach ya dan masih perlu belajar. Tapi hal inilah yang perlu kita kembangkan bersama ya Bu Dewi ya. Membuat pertanyaan yang berbau tadi yang mungkin menjadi hal penting yang perlu kita pelajari bersama lagi. Terutama mungkin Bu Dewi yang sebagai coach tadi meng-coaching Bu Fitriani. Nah, selanjutnya Bu Dewi, kira-kira tindakan menurut Ibu atau rencana selanjutnya apa nih tindak lanjut yang perlu Bu Dewi kita kerjakan ini Bu Dewi? Untuk meningkatkan performa saya itu ya Pak ya? Ya, benar. Ya, kalau menurut saya harus lebih banyak lagi menonton video tentang coaching ya Pak ya. Karena ternyata coaching itu ada banyak jenis, ada yang pemecahan masalah, ada yang untuk refleksi, ada yang untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi di sini dia ada banyak jenisnya dan tujuannya. Jadi menurut saya Pak memang perlu banyak menonton lagi dan meresapi lagi apa yang sudah saya dapatkan itu supaya bisa saya terapkan gitu. Dan untuk lebih
memajukan diri itu harus diterapkan, Pak. Menurut saya seperti itu ya. Iya. Saya terapkan. Keren nih Bu Dewi ya. Nah Bu Dewi Kalau dari nggak diterapkan nanti eh, tidak ada kemajuan, Pak. Bisa jadi lupa iya, apa yang dapat. benar. Belajar dan terus belajar pastinya kan. Namanya guru nggak hanya mengajarkan murid saja, tapi juga harus belajar dulu gitu ya. Nah, Bu Dewi, dari diskusi kita nih, ya, dari perbincangan kita ini, menurut Bu Dewi nih, apa yang sudah terbayang nih dari Bu Dewi untuk melakukan atau meningkatkan lagi performa di bagian-bagian yang tadi gitu? Apakah mungkin kita bisa lanjut ketemu diskusi di mana gitu, atau mungkin dengan Zoom seperti ini, dengan pertemuan tatap muka mungkin bisa, Bu Dewi? Seandainya kita bisa bertatap muka, Pak, bertemu secara luring ini sangat baik sekali ya, Pak ya. Tentu lebih banyak lagi yang bisa saya dapatkan ilmu dari Bapak ya kan. Nah, tapi untuk bertemu secara jimit juga nggak masalah menurut saya, Pak. Gitu. Ya sering-sering bertanya lah sama Pak Eko, sering-sering sharing. Tepatnya saling sharing ya Bu ya, Iya, sharing saling komunikasi ya, kolaborasi. Karena dalam kehidupan itu sih lebih enak kolaborasi ketimbang kompetisi begitu ya. Atau kolaborasi ini mencapai sesuatu, terutama kegiatan coaching ini. Nah, Bu Dewi, dari hasil pengamatan ini nanti akan saya catatkan ya di laporan supervisi akademik. Pastinya nilainya juga lebih baik ya. Artinya dari apa yang saya amati sih ya sebagai supervisor ataupun sebagai observer ini secara keseluruhan sudah baik. Nah, sebagai penutup nih Bu Dewi, menurut iya. Bu Dewi ini pernyataan dari Bu Dewi dari kegiatan seluruh kegiatan ini apa yang mau Ibu sampaikan nih dari awal sampai dengan proses coaching, kemudian tahapan akhir ini di pasca observasi ataupun setelah Ibu melakukan coaching ini, apa yang Ibu ingin sampaikan? Menurut saya ini coaching memang sangat baik ya Pak ya untuk meningkatkan kompetensi. Yang jelas dianya membantu orang lain gitu. Sistem coaching ini sangat baik sekali karena dia tidak menjudge, tidak berasumsi terhadap kliennya atau orang lain gitu ya kan. Jadi dia hanya membangkitkan kesadaran dari kliennya, dari coachingnya bahwasanya dia yang tadinya tidak menyadari menjadi menyadari gitu. Jadi seorang coach nggak harus atau memang tidak mentransfer ilmu, nggak punya spesifikasi keahlian apapun yang untuk diterapkan atau enggak harus mengajarkan gitu ya Pak ya. Tapi dia adalah orang yang membantu dengan cara menggali potensi orang lain, menyadarkan orang lain seperti itu. Jadi tidak ada di situ semacam penekanan, tidak ada semacam menghakimi gitu. Hanya membantu saja meningkatkan orang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu poin yang saya sangat apresiasi Pak ya dari sistem coaching ini. Gitu. Oke, baik, luar biasa nih Bu Dewi ya. Sudah melakukan praktik coaching dengan baik, kemudian di akhir pernyataan tadi juga sudah mengeksplor apa yang dimiliki ya. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya Bu Dewi ya, termasuk juga Bu Fitri. Terima kasih untuk kesempatan dan juga sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Pada Bu Dewi yang menjadi coach, tetap semangat ya untuk meng-coaching guru-guru yang lain atau rekan-rekan sejawat yang lain. Mudah-mudahan apa yang didapat dari materi-materi yang didapat selama ini dapat diimplementasikan dengan baik. Mungkin kita bisa diskusi nanti lanjutan ya, tinggal calling-calling saja kapan dan waktu yang tepat untuk kita saling berdiskusi dan berkolaborasi. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama demikian, Pak Eko. iya, demikian hasil sajian kami dari praktik coaching sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.